Kita bahas hadis tentang anjuran puasa di hari Arafah dan pembahasan tentang hukum puasa sunnah Arafah di Arafah. Sekarang berikutnya adalah pembahasan tentang hadis membahas puasa Asyura. Yang pertama di sini dibahas adalah hadisnya didatangkan membahas tentang keutamaan dari puasa Asyura. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW beliau pernah bersabda, siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, inni ahtasibu ala Allah, inni ahtasibu ala Allah, yakni aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayukaffira as-sanata allati qablah, menggugurkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Ini hadis ini menunjukkan tentang keutamaan puasa pada hari Asyura. Fadilahnya ialah menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Dan hadis ini sahih. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa fil bab an Ali wa Muhammad bin Sawfi wa Salamah bin Al-Aqwa wa Hind bin Asma wa bin Abbas wa Rubai' binti Muawidh bin Afra wa Abdurrahman bin Salamah al-Khuzai an ammihi wa Abdullah bin Zubair ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. Jadi dalam pembahasan ini ada banyak perawi, ada banyak periwayatan hadis dari para sahabat, bukan hanya dari Qatadah radhiyallahu taala anhu saja, tapi banyak dan semuanya menunjukkan tentang anjuran berpuasa pada hari Asyura. Qala Abu Isa, akan tetapi semua riwayat yang dibahas tadi itu, anjuran untuk puasa Asyura itu, tidak terdapat di dalamnya keutamaan menggugurkan dosa setahun sebelumnya, kecuali riwayat Imam At-Tirmidzi yang kita baca ini. Dan ini adalah salah satu bidang bahasan tentang penggalan hadis. Imam Tirmidzi menjelaskan di kita ada banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan puasa hari Asyura, anjuran untuk puasa Asyura. Tapi dari sekian banyak riwayat itu, hanya dalam Sunan At-Tirmidzi yang terdapat riwayat yang mengatakan keutamaannya menggugurkan setahun sebelumnya. Dari itu Imam Tirmidzi berkata, la na'lamu fi syai'in min ar-riwayat annahu qala, kami tidak mengetahui sedikit pun dari riwayat hadis yang ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Asyura kafaratu sanah, puasa pada hari Asyura menggugurkan setahun. Illa fi hadis Abi Qatadah, kecuali hadis Abu Qatadah yang tadi kita baca ini. Dan hadisnya sahih sebagaimana yang kita sebutkan. Di sini ada faidah. Apa kira-kira keistimewaan dari Asyura dibandingkan dengan keutamaan puasa pada hari Arafah? Kebetulan kita bahasannya masih berdampingan dengan puasa Arafah. Disebutkan puasa Asyura ini menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Sedangkan disebutkan puasa Asyura ini menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Sementara hadis puasa Arafah menggugurkan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sama-sama hari. Asyura juga suatu hari, Arafah juga suatu hari.
Bentuk ibadahnya juga sama-sama puasa. Asyura juga puasa, Arafah juga puasa. Tapi keutamaannya berbeda. Kenapa seperti itu? Ada apa di balik rahasia perbedaan keutamaan itu? Dijawab oleh ulama. Qila, ada yang mengatakan anna shauma yaum Arafah min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shauma yaum Asyura min syariati Musa alaihi salatu wassalam. Puasa sunnah hari Arafah itu ialah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara puasa hari Asyura itu syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka dilihat dari pemilik syariat, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada Nabi Musa alaihi salam. Walaupun kita ada larangan untuk membandingkan Nabi ini dengan Nabi itu. Nabi melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak restu dibandingkan dirinya dengan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Sebagaimana dalam Al-Quran, kami tidak membedakan Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Tapi faktanya memang demikian. Memang demikian. Maksudnya yang larangan tadi itu dilarang untuk berbangga-bangga. Walaupun tetap ada keutamaan tentu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dalam Sahih Muslim sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari dari Abu Qatadah marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shauma Asyura yukaffiru sanatan wa inna shiyama Arafah yukaffiru sanatain. Sungguhnya puasa Asyura menggugurkan dosa setahun dan puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Ini jelas riwayatnya menunjukkan perbedaan antara keutamaan dua puasa ini meskipun jenis ibadahnya sama. Dan ini hadis ini menunjukkan tentang keunggulan puasa sunnah Arafah dibandingkan puasa sunnah Asyura. Dan lagi-lagi kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, barangkali hikmah sehingga dibedakan keutamaannya ialah yang tadi puasa Asyura itu dinisbatkan kepada puasanya Nabi Musa alaihissalam, sementara puasa Arafah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faedah lainnya sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya keutamaan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha bijaksana, Allah yang paling berhak untuk menentukan ini keutamaannya seperti ini keutamaannya seperti ini. Manusia tidak bisa. Jadi itu ulama mengatakan walaupun untuk menetapkan keutamaan suatu amalan itu harus dengan hadis yang sahih. Karena suatu keutamaan perkara yang ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian dari ulama hadis. Meskipun dia keutamaan tapi harus dengan hadis yang sahih dengan alasan yang tadi. Keutamaan itu perkara yang ghaib, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa 2 hari ini, Asyura, puasa Arafah, melihat dari keutamaannya berarti 3 tahun dosa kita diampuni. Iya kan? Antum puasa Asyura diampuni setahun sebelumnya. Nanti antum puasa Arafah di bulan haji diampuni 2 tahun jadinya. Subhanallah. Belum dosa sudah diampuni. Jadi itu ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dosa apa maksudnya dalam hadis ini? Apakah dosa besar termasuk ke dalamnya ataukah hanya dosa kecil? Berbeda pendapat ulama. Tapi rahmat Allah maha luas, tidak bisa kita batasi. Meskipun ulama yang mengatakan
meskipun yang lebih dekat ialah maksudnya dosa kecil, dibawa ke dosa kecil oleh para ulama dengan dikaitkan dengan hadis masalah majtuni batil kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar maka dia harus bertaubat. Tidak cukup dengan puasa satu hari. Berlaku padanya syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh ulama, menyesal, langsung berhenti melakukannya, tidak ada niat untuk mengulangi kembali dan mengembalikan hak apabila memang dosa itu terkait dengan orang lain. Jadi cukup dengan puasa. Dosa-dosa kecil maksudnya ya mungkin wallahu a'lam, mungkin melihat perempuan tidak sengaja ataupun dia sengaja sekelibat gitu. Insya Allah Allah ampuni dengan salat sunnah, dengan salat berjamaah, dengan puasa. Hadis ini faedahnya di antara lain Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu memberikan kita banyak kesempatan untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada momen-momen di situ kita diberikan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim yataharra, yakni berjuang untuk bisa mengamalkan ibadah tersebut meskipun hanya satu hari. Dan ini butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu hari kadang orang tidak puasa. Asyura kan cuma sehari tapi orang tidak puasa. Padahal setahun dia makan. Kecuali Ramadan kan. Sarapan terus setiap hari. Tapi karena tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak puasa. Tidak puasa sunnah Asyura, tidak puasa sunnah Arafah. Dan cuma satu hari dan utamaannya sangat luar biasa. Lagi-lagi kita katakan kita butuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita tahu keutamaannya, kita dengar hadisnya di sini dengan periwayatan, maka kita berniat untuk mengamalkannya. Berniat untuk mengamalkannya. Bulan haji masih lama. Muharram sudah lewat. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi rukhsati fi tarki shaumi yaumi Asyura. Ini bahasan yang kedua tentang puasa Asyura. Bab membahas tentang ada keringanan rukhsah fi tarki shaumi yaumi Asyura. Ada keringanan dalam meninggalkan puasa hari Asyura. Berarti kalau ada kalimat rukhsah menunjukkan dulunya dia wajib. Perintah yang sangat ditekankan. Dan ini menurut mayoritas ulama, puasa Asyura itu dulu hukumnya wajib sebelum turunnya puasa bulan Ramadan. Dan dari situ kita ketahui bahasanya dia memang berasal dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamadani qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Asyura yawman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata kana Asyura, ini puasa Asyura adalah hari tasumuhu Quraisy. Ini suku Quraisy berpuasa padanya fil jahiliyah, di era jahiliyah. Nah, ini di era sebelum Nabi SAW belum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu disebut dengan era jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah lepas dari suatu peradaban agama. Sampai orang-orang yang disebut jahiliyah pun mereka berpuasa pada hari Asyura. Artinya kan ada dakwah yang sampai kepada mereka. Ada bekas-bekas dakwah agama Nabi terdahulu sebelumnya. Hadis ini membawa kita untuk merenungi sejarah kemanusiaan, peradaban manusia yang tidak tercatat oleh buku-buku sejarah
yang ditulis oleh tangan-tangan orang yang tidak Islam. Bahasanya menunjukkan kita ini manusia yang hidup saat ini adalah generasi sekian dari manusia yang telah ada, dan kita akan sama seperti mereka, nanti akan punah, mati. Dan itu bisa menguatkan keimanan kita tentang bahwasanya betul-betul kita di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari manusia yang lepas dari aturan Allah, kecuali Allah sudah utus para nabi dan rasul kepada mereka, satu kaum tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasakannya. Ini hari Asyura ini. Sampai sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan pun Nabi berpuasa. Falamma qadima al-Madinata shamahu. Manakala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau berpuasa di sana. Wa amara an-nasa bis-siyami, dan merintahkan agar kaum muslimin berpuasa. Falamma ifturida Ramadan kana Ramadan huwa al-fariidah wa taraka Asyura. Maka manakala ketika Ramadan telah diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, kana Ramadan huwa al-fariidah, maka berubah Ramadan itu menjadi puasa yang wajib. Wa taraka Asyura, dan puasa Asyura yang sebelumnya wajib menjadi tidak wajib kembali. Ini tidak wajib. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang mau berpuasa Asyura dipersilahkan. Wa man syaa'a tarakahu, dan barang siapa saja yang tidak mau berpuasa, silahkan dia tinggalkan. Ini di sini ada kejelasan hukum puasa Asyura yang dulunya dia adalah wajib menjadi rukhsah setelah datangnya puasa Ramadan. Itu dengan sabda Nabi, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Yani siapa saja yang ingin puasa dipersilahkan, yang tidak mau juga dipersilahkan. Ada rukhsah, kelonggaran di situ, tidak ada perintah yang jazim, yang pasti, yang harus di dalamnya. Berarti ini sejarah tentang puasa Asyura dan sedikit terkait dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala beliau berkata, wal amalu inda ahli al-ilmi ala hadis Aisyah, yang menjadi amalan di sisi para ulama adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu hadis yang tadi kita baca ini. Dan ini sebagai faedah untuk kita. Ulama itu kalau membahas suatu masalah dengan hadis, yang diingat adalah sahabat yang membawakan hadis tersebut. Ini hadis Aisyah dalam bab Asyura, langsung ingat. Dia tidak dibaca semua hadisnya. Dan pernah kami sampaikan hal ini juga barangkali di majelis ini, kalau tidak salah di majelis yang lain. Misalnya tadi hadis Abu Qatadah, hadis apa tadi? Hadis keutamaan puasa Asyura, menggugurkan dosa setahun. Ini hadis Aisyah, karena dari Aisyah radhiyallahu anha datangnya. Wal amalu inda ahli ilmi ala hadis Aisyah, yang menjadi amalan ulama dalam masalah ini adalah hadis Aisyah yang tadi kita baca ini. Wa huwa haditsun sahih, dan dia adalah hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yarawna siyama yaumi Asyura wajiban. Yani mereka ulama memandang bahwasanya puasa hari Asyura tidak wajib. Tidak wajib. Ini yang berlaku sampai pada hari ini. Baik. Ini berarti terkait tentang hukum puasa Asyura. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau hadis Abu Qatadah sebelumnya membahas tentang apa? Keutamaan puasanya.
Ini urutan yang sering dipakai oleh ulama jemaah. Menjelaskan suatu syariat biasanya sebagian ulama metodenya itu dijelaskan dulu keutamaannya. Setelah keutamaannya dibahas hukumnya bagaimana. Setelah dibahas hukumnya baru dibahas detailnya seperti apa. Itu yang ada. Ini metode yang digunakan oleh para ulama. Dalam kitab fikih juga dipakai. Sebagian kitab fikih dipakai. Misalnya salat, bab kitabus salat. Keutamaan salat apa saja dibahas dulu semuanya. Oh begini. Bagaimana hukumnya? Begini. Bagaimana detailnya baru dibahas. Ini rukun, ini niat. Apa hikmahnya seperti itu? Hikmahnya agar apa yang kita pelajari itu menjadikan kita senang dan gembira karena tahu keutamaannya dan bisa mendorong kita untuk beramal. Jadi penting juga ikhwah masalah fadail, keutamaan itu agar kita terdorong untuk beramal. Ada juga metode yang lain. Metode yang lain itu dibahas dulu hakikatnya. Apa hakikat? Misalnya salat. Hakikat salat itu apa? Dibahas ini hadisnya. Hukumnya bagaimana? Begini. Terakhir baru keutamaannya apa? Ini metode. Ini sir hikmah yang digunakan oleh para ulama. Jadi itu di sini terunut. Pertama, keutamaan puasa Asyura. Kemudian hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah, dianjurkan dan rukhsah untuk meninggalkannya. Tapi kan kalau kita ingat hadis yang pertama tadi keutamaannya, berarti kita dianjurkan, ayo amalkan meskipun tidak wajib. Yang bahaya itu kalau kita bilang hukumnya apa? Sunnah, berarti ditinggalkan. Nah, ini kesimpulan yang keliru. Ini kesimpulan yang keliru sehingga menjadikan kita malas beramal. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa Asyura ayu yaumin huwa. Bab membahas tentang hari Asyura itu hari apakah dia, jatuhnya tanggal berapa? Hari apa jatuhnya, tanggal apa? Yang kita tahu tanggal berapa jemaah? 10 Muharram. Ayu yaumin huwa. Hari keberapa Asyura ini? Ini sekarang hadisnya. Qala haddatsana Hannad wa Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Hajib bin Umar an al-Hakam bin al-A'raj qala intahaitu ila Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Dari Al-Hakam bin Al-A'raj beliau berkata, aku singgah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa mutawassidun ridaahu. Beliau dalam keadaan mutawassid. Mutawassid artinya kepalanya berbantalkan ridaahu dengan ridanya. Apa itu rida? Dulu pernah kita bahas di sini, sorban, selendang yang ditaruh di sini, ditaruh di bawah di kepalanya, itu mutawassid namanya. Dari itu bahasa Arabnya bantal apa? Wisadah. Wisadah, bantal. Nah, ini salah satu bentuk lemahnya manusia. Tidur saja dia butuh bantal. Burung nggak butuh bantal. Kucing nggak butuh bantal. Antum, kita butuh bantal. Itu menunjukkan kita sempurna atau tidak? Nggak sempurna, lemah kita ini. Terus sombong-sombong. Tidur aja kita harus butuh bantal. Kalau begini nggak sejajar ini dengan kepala kita. Coba antum tidur nggak pakai bantal, keselio bangun-bangun. Pakai bantal saja keselio, apalagi tidak pakai bantal. Lagi ingat jemaah, kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Ketika itu sedang berbaring, kemudian berbantalkan dengan ridanya di daerah Zamzam. Ya, ini dekat sumur Zamzam. Faqultu akhbirni an yaumi Asyura.
Berkata Al-Hakam bin Al-A'raj kepada Abdullah bin Abbas, bertanya, ajarkan kepadaku tentang hari Asyura. Ayyu yawmin huwa asumuhu? Hari apa saya akan mempuasakannya? Hari apa aku berpuasa Asyura? Qal Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, "Idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud." Apabila kamu telah melihat hilal bulan al-Muharram fa'dud, maka mulailah hitung. Kalau kamu sudah lihat tanggal 1 al-Muharram fa'dud, mulai hitung. Mulai hitung. Kalau bahasa kita sekarang, kalau sudah tanggal 1 Muharram mulai hitung. Nah, ini jadi problem, kita nggak tahu tanggalan Hijriyah soalnya. Kita lebih menguasai tanggalan Masehi. Saya sampaikan orang bertanya, tanggal berapa puasa Asyura? 12 Desember misalnya kan. Sama Ramadan juga begitu. Tanggal berapa kita puasa Ramadan? 12 Juli. Padahal satu Ramadan. Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Nanya orang tanggal berapa kita Idul Fitri, sudah jelas 1 Syawal. Saking apa? Lupanya kita, saking bergantungnya kita dengan bulan Masehi ini. Ya sudahlah, sudah terjadi, tidak bisa dirubah, bagaimana lagi? Dulu sih kaum muslimin pakai tanggalannya, tapi setelah era datangnya penjajah, mencerai-beraikan kaum muslimin, memecah-mecah negaranya, diganti akhirnya dengan peradaban para penjajah itu, sehingga itu yang dipakai sampai hari ini. Budaya yang ada di akhir bulan Desember itu nggak pernah ada di kalangan kaum muslimin, tapi dia budaya yang luar dari kaum muslimin, tapi sudah terlalu lama mendarah daging di kalangan kaum muslimin, sehingga disingkat dengan apa itu? Natalu, ya apa? Natal, tahun baru, ya, libur apa itu? Itu sudah ma'ruf, sudah tahu. Itu budayanya orang barat, dan euforianya ada di negeri-negeri kaum muslimin. Tunggu saja nanti ini Desember, ada libur, ada diskon, ada semuanya. PPKM nggak jadi. Allahu a'lam. Jadi kita nggak ada hubungannya jemaah sebenarnya dengan yang tadi itu. Kita ini orang Islam, nggak ada hubungannya. Tapi karena kita terkait dengan pekerjaan, bahkan terkait kalender pendidikan pun menggunakan itu. Akhir semester 1 itu ada di bulan Desember itu tuh. Sekolah sunnah bisa rubah itu enggak bisa. Orang dia ngikut ke Diknas pakai itu. Jadi tidak usah tinggi-tinggi bicaranya ya. Yang itu aja nggak bisa dirubah, apalagi yang lebih tinggi-tinggi, mau rubah negara, rubah ini, jangan terlalu tinggi bicaranya. Udah ngaji aja kayak gini-gini cukup. Allah musta'an. Akhirnya Abdullah bin Abbas menjawab, "Idza ra'aita hilal al-Muharram fa'dud." Kalau kamu sudah lihat hilal Muharram itu, hitung. "Tsumma asbih min at-tasi' sha'iman." Kemudian mulailah kamu puasa dari tanggal 9. Qala faqultu, Al-Hakam bin Al-A'raj berkata, "Ahakadha kana yasumuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam?" Qala na'am. Apakah seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Qala na'am, iya seperti itu. Ini hadis pertama, hukumnya bagaimana? Hadis ini hukumnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi di sini. Hadisnya sahih. Hadis ini jamaah
Di antara faedahnya itu secara zahir menunjukkan bahwa puasa Asyura itu tanggal 9, bukan tanggal 10. Menurut riwayat ini. Dari itu Imam An-Nawawi berkata, "Hadza tasrih min Ibn Abbas bi annahu madhhabuhu anna Asyura huwa al-yawm at-tasi' min al-Muharram." Ini adalah penjelasan yang lugas dari Abdullah bin Abbas bahwasanya mazhab beliau puasa Asyura itu ialah hari ke-9 dari bulan Al-Muharram. Sementara jamaahir mayoritas ulama itu khalaf salaf seperti misalnya Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Imam Malik, Imam Ahmad wa Ishaq, semua yang mengatakan tanggal 10. Dari itu ulama mencoba kemudian mencari takwil dari perkataan Abdullah bin Abbas supaya tidak terjadi tabrakan yang begitu fatal dengan pendapat-pendapat yang lain. Dan juga ternyata ada riwayat di sini yang kedua dalam pembahasan ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Warith an Yunus an Al-Hasan an Ibn Abbas qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawmi Asyura yaumul 'ashir. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa hari Asyura yaumul 'ashir pada tanggal ke-10. Tapi yang beliau fatwakan tanggal 9. Lagi dicari bagaimana mendudukkan ucapan ini supaya tidak terjadi salah kaprah dan terjadi tabrakan. Ada banyak pendapat, tapi yang paling cocok sepertinya yang dimaksud oleh beliau tanggal 9 itu adalah mulai puasa dari tanggal 9 kemudian tanggal 10, 2 hari jadinya berturut-turut. Karena Nabi juga pernah bersabda, la asum manat-tasi'. Dalam satu riwayat mengatakan, kalau aku hidup tahun depan aku akan puasa pada tanggal 9. Ini didengar oleh Abdullah bin Abbas, kemudian beliau mengatakan tanggal 9. Mulai tanggal 9 juga puasa pada tanggal 10. Nah, ini barangkali cara mendudukkan perkataan beliau di sini. Dari itu Imam At-Tirmidzi berkata, wa ikhtalafa ahlul ilmi fi yaumi Asyura, faqala ba'dhum yaumut tasi' wa qala ba'dhum yaumul 'ashir. Ahli ilmu berbeda pendapat kapan hari Asyura itu. Sebagian mengatakan tanggal 9, dan ini tadi kita sebutkan dalilnya yang tadi. Qala ba'dhum yaumul 'ashir, sebagian mengatakan tanggal 10. Ini yang jadi masalah adalah kalau orang itu mau puasa sehari, nggak mau 2 hari. Kalau yang mau puasa 2 hari gampang, 9, 10 beres kan, 10-nya pasti masuk. Sekarang maunya sehari. Yang mana yang dia pilih? 10 atau kan tanggal 9? Nggak kuat 2 hari, saya maunya sehari aja puasanya. Untuk dia masih muda, punya pekerjaan, nggak kuat Ustaz puasa 2 hari. Saya maunya sehari saja. Pilih yang mana? Ya yang kita pilih pendapat yang paling banyak yang mengatakan 10, puasanya pada tanggal 10.
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالف اليهود. Puasalah kalian pada tanggal 9 dan 10, selisihilah orang-orang Yahudi. Ini riwayatnya marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sumu yawm Ashura wa khalafa al-yahud wa sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah kalian pada hari Ashura, selisihnya Yahudi. Puasalah pada hari sebelumnya dan sehari setelahnya. Tapi riwayat ini dikatakan munkar dan dhaif oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan, la in baqitu ila qabilin la asumman at-tasi'. Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9. Falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Ada dua takwil oleh ulama. Yang pertama, maksudnya kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa pada tanggal 9. Tanggal 10-nya diganti ke tanggal 9. Yahtamil ma'na hadha, mengandung makna tersebut. Nabi SAW ada cita-cita memindahkan puasa Asyura dari tanggal 10 ke tanggal 9. Ini makna yang pertama dari hadis yang mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup di tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9. Ini mengganti posisi tanggalnya 10 ke 9. Yang kedua maknanya mengandung bahwasanya Nabi SAW menambahkan jumlah hari Asyura puasa 9 dan 10. Maka ulama pun menempuh jalan. Kalau begitu, puasa Asyura ini ada maratibnya. Ini maratibnya ada levelnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar. Pertama, ayyusam wahdah, puasa satu hari saja. Ini kelasnya kita, sehari saja. Wa fawqahu, yang level lebih atas lagi, ayyusam at-tasi' ma'hu, puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ini kelas 2. Kelas 3, ayyusam at-tasi' wal hadi asyar, puasa 3 hari, 9, 10, 11. Ini maratib dari puasa Asyura. Imam An-Nawawi sendiri berkata rahimahullah ta'ala, qala Asy-Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad wa Ishaq wa akharun. Berkata Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh dan ulama lainnya, yustahabbu shaumut tasi' wal 'ashir jami'an, disunnahkan puasa 9 dan 10 dua-duanya jami'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa tanggal 10 dan berniat puasa tanggal 9. Berarti jika seseorang ingin memilih puasa satu saja sehari, tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau dia puasa tanggal 9, tanggal 10 tidak dapat keutamaan, tidak? Wallahu a'lam. Bisa jadi dapat keutamaan karena ada pendapat mengatakan tanggal 9 tadi, Ibnu Abbas mengatakan begitu. Yang kedua, la asuman at-tasi', aku akan puasa pada tanggal 9. Dengan catatan maknanya adalah Nabi ingin memindahkan tanggal 10 ke tanggal 9. Ini mungkin masalah yang baru untuk dengar barangkali. Ini ada hadis yang bunyi tadi, kalau seandainya aku hidup di tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9. Di antara maknanya ini kata ulama, yahtamil tanggal 10 dipindah ke tanggal 9. Wallahu a'lam.
Ya baik, kalau begitu pilih yang sudah disepakati saja biar tidak pusing. Tanggal 10. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sekarang bahasanya tentang puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Babu ma jaa fi siyamil 'ashr. Pembahasan tentang puasa al-'ashr. Al-'ashr artinya 10, yang dimaksud dengan 10 di sini 10 Dzulhijjah. Silakan azan. Baik. Sekarang bahasan kita adalah tentang puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, disebut dengan Siyamul 'Ashr atau keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Di sini hadisnya menjelaskan tentang penjelasan dari sebagian istri Rasulullah SAW bahwa beliau SAW tidak pernah berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah yang 9 hari tersebut. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala beliau berkata, qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Ibrahim 'an al-Aswad 'an Aisyah قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa fil ashr pada 10 awal Dzulhijjah. Yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Qattu, sekalipun aku tidak pernah melihatnya. Yani maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 secara penuh itu tidak pernah. Atau juga bisa maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Nabi memang tidak pernah puasa sama sekali, baik di selang-seling tidak pernah sama sekali. Nah, hadis ini sahih jamaah. Hadis ini sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dan hadis ini menjadi polemik. Jadi polemik maksudnya kalau tidak pernah Nabi SAW berpuasa, terus bagaimana hukum puasanya sekarang di awal 10 Dzulhijjah tersebut? Apakah disunnahkan ataukah tidak? Jadi ini pembahasan tentang hukum berpuasanya sekarang, sunnah atau tidak. Hadis ini sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama hadha al-hadits mimma yuhimu karahata shaum al-'ashr. Hadis ini yuhim, yakni seolah-olah mengundang asumsi, mengandung dugaan bahwasanya makruh puasa 10 hari, maksudnya 9 hari full di awal Dzulhijjah. Yani wal murad bil 'ashr, dimasukkan dengan 10 di sini adalah 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka kemudian ulama untuk menetapkan kesunahan puasa di awal 10 Dzulhijjah ini tidak menggunakan hadis Aisyah ini. Justru hadis Aisyah ini adalah hadis untuk orang-orang yang ingin menafikan kesunahan puasa di awal bulan Dzulhijjah, karena Nabi tidak pernah mempuasakannya. Ulama yang mengatakan disunnahkan berdalil dengan hadis yang bentuknya umum yang disebutkan berikutnya oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala.
Bab ma jaa fil amali fi ayyamil 'ashr. Bab membahas tentang amalan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Apa hadisnya? Seperti ini bunyi hadisnya. Qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Muslim huwa al-Batin wa huwa ibnu Abi Imran 'an Sa'id ibn Jubair 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Nabi SAW bersabda, tidak ada amal soleh yang ada di hari-hari yang Allah sangat cintai selain daripada 10 hari awal dalam bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah? Walal jihadu fi sabilillah, tidak juga berjihad di jalan Allah. Maksudnya sampai jihad di jalan Allah saja tidak bisa menandingi keutamaan beramal di tanggal-tanggal tadi, ya, ini di awal bulan Dzulhijjah. Kecuali amalan di mana seorang laki-laki pergi berjihad, mengorbankan jiwanya dan hartanya, kemudian mati tidak kembali dengan jiwa dan hartanya. Ini hadis menunjukkan keutamaan beramal secara umum di awal bulan Dzulhijjah. Inilah dalil ulama mengatakan disunnahkan berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10 puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Idul Adha kan di situ, hari raya, masa puasa rajin sekali. Itu kan Idul Adha, maksudnya tanggal 9. Ulama mengatakan berarti tanggal-tanggal ini disunnahkan kita puasa di situ. Karena Nabi bersabda, inilah hari yang paling diutamakan oleh Allah. Semua amalan sangat disukai oleh Allah di situ. Maka mafhumnya berarti puasa masuk atau tidak dalam amal soleh? Masuk. Ulama mengatakan disunnahkan puasa. Terlebih tanggal 9, dia adalah hari Arafah. Terus bagaimana hadits Aisyah? Kalau memang betul-betul disunnahkan, paling tidak Nabi berpuasa. Tapi Nabi tidak berpuasa. Nah, inilah yang mengandung polemik. Jadi itu tadi kita katakan, hadis ini ditakwil oleh ulama. Hadis Aisyah yang mengatakan, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Aku tidak pernah menyaksikan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di awal bulan Dzulhijjah sekalipun, tidak pernah. Ditakwil tidak pernah karena mungkin ada halangan, ada uzur, bukan arti maksudnya tidak sunnah. Banyak urusan yang harus diurus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngurus umat, pergi safar, mendekati bulan haji, atau sakit dan lain sebagainya. Sehingga beliau tidak diriwayatkan pernah berpuasa di dalamnya. Nah, ini jalan untuk supaya terpadu dua riwayat ini. Terpadu dua riwayat ini. Itulah kemudian Allah mengatakan tetap disunnahkan berpuasa di awal bulan Dzulhijjah ini. Tentu ada khilaf di situ dalam masalah ini. Ada yang tetap bersikukuh mengatakan tidak disunnahkan, Nabi tidak pernah mengamalkannya. Tidak cukup dengan hadis yang umum saja. Tidak cukup dengan hadis yang umum. Kemudian di sini Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan riwayat tentang keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Nafi' Al-Basri qala haddatsana Mas'ud bin Wasil An-Nahas bin Qaham an Qatadah an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya di situ beribadah kepadanya di 10 hari Dzulhijjah.
ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanah. Ya, ini setara puasa di setiap hari di bulan di awal Dzulhijjah itu bisiyami sanah. Puasa setahun, satu hari puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyamil qadar. Salat malam di 10 Dzulhijjah itu, di awal Dzulhijjah, setara dengan berdiri salat Lailatul Qadar. Nah, ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada rawi bernama Nahas bin Qaham. Dia dikatakan dhaif. Tapi karena dia adalah fadail, keutamaan ulama tidak terlalu memperhitungkannya. Intinya adalah dianjurkan berpuasa. Tapi untuk memastikan seperti itu keutamaannya tidak berani kita. Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, harus dengan hadis yang sahih. Kalau seperti ini, kalah Ramadan. Satu puasa seperti dengan puasa setahun. Tahajud sama dengan berdiri Lailatul Qadar. Jadi hadisnya dhaif. Ini keutamaannya. Jadi diingat-ingat ini hadis ini jamaah, ini hadis Tirmidzi. Kadang hadis seperti ini suka disebarkan tanpa dijelaskan bagaimana hukumnya. Kemudian ulama berbeda pendapat, lebih mulia mana 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari di awal Dzulhijjah. Ini kan sama-sama 10. Ada 10 terakhir bulan Ramadan, itu orang i'tikaf, orang tahajud, sebentar lagi lebaran soalnya. Nah, kalau ini 10 hari bulan Dzulhijjah, lebih utama mana? Dipadukan oleh ulama. Kalau 10 hari itu Ramadan, dia lebih utama dilihat malamnya karena ada Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah 10 harinya lebih utama karena ada hari Arafah pada siang hari. Ini menurut pandangan ulama. Kami pribadi melihat tetap yang lebih afdal itu adalah Ramadan karena siangnya juga ada puasa. Amalan wajib tidak bisa mengalahkan amal yang sunnah. Puasa Ramadan tetap lebih utama, dia wajib dan terletak pada siang hari. Adapun puasa Arafah sunnah, dia hukumnya sunnah. Wajib hanya untuk orang-orang yang berhaji saja. Baik. Ini dia beberapa hadis yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dan hadis tentang puasa Dzulhijjah ini hanya ada 3 yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, pertemuan berikutnya kita bahas tentang puasa Syawal biiznillah taala. Ada yang tanyakan jemaah? Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait puasa tanggal 9 dan 10 nanti, hadis ternyata Rasulullah itu akan berpuasa tanggal 9 kalau masih hidup, ya. Tapi kata ulangnya Rasulullah meninggal. Jadi ada juga yang berkesimpulan karena Allah tidak mengizinkan tanggal 9 itu puasa, akhirnya kesimpulannya puasa tanggal 10. Yang ini puasa tanggal 10 aja. Nah, jadi ketika kita berpuasa tanggal 9, apakah itu dinyatakan karena Allah menakdirkan Rasulullah tidak diizinkan takdir berpuasa tanggal 9, padahal dia dunia. Tapi orang menakdirkan tidak terjadi. Ya. Barakallahu fiik. Nabi SAW kalau sudah bersabda saya akan begini, itu hukumnya dibahas oleh ulama. Hukum amalan itu tetap menjadi sunnah meskipun Nabi tidak mengamalkannya. Meskipun Nabi SAW meninggal dunia. Contoh lainnya misalnya Nabi SAW tercatat umrah pada Ramadan hanya sekali. Padahal keutamaan umrah di Ramadan sangat besar. Tapi apakah dikatakan sekarang kalau begitu umrah hanya sekali saja cukup di Ramadan, tidak boleh diulangi? Tidak. Nah, itu kata ulama bahasanya
apa yang telah dicita-citakan oleh Rasulullah SAW, hukumnya menjadi sunnah, menjadi suatu amalan yang ditekankan meskipun Nabi belum sempat mengamalkannya, meskipun Nabi SAW telah wafat meninggal dunia. Begitu juga dengan puasa 9 tadi. Nabi benar-benar bersabda, saya akan puasa tanggal 9, menunjukkan untuk umatnya disunnahkan. Sama dengan seperti hadis, saya akan bakar, hamantu an uhriq, saya bercita-cita akan membakar rumah orang yang tidak salat jamaah atau sengaja tidak salat Jumat. Diambil hukum oleh ulama dari hadis ini, berarti hukumnya berbahaya kalau orang tidak salat Jumat atau jamaah. Nabi bercita-cita ingin membakarnya, meskipun tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat menjelaskan Nabi betul-betul melakukannya, ini mengutus sahabat benar-benar dibakar rumahnya, tidak. Ancaman saja meskipun tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini min babil faedah saja. Barakallahu fiik. Baik. Sampai di sini jemaah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.